Baik. Siapa sebenarnya dia? Teknik pedangnya tajam dan efisien. Tanpa basa-basi, aku akan belajar 2 gerakan. Bahkan Yu Wusheng pun akan bertindak. Dia adalah ahli pedang kedua setelah Dewa Pedang. Pernah bertarung dengan Dewa Pedang. Tidak kalah. Kali ini pasti akan bertindak, bukan? Tidak hanya itu. Aku dengar, dahulu, dia dan Dewa Pedang bertarung di Gunung Tianya. Bahkan Dewa Pedang pun bukan lawannya. Jika bukan karena dia tidak tertarik pada peringkat, posisi Dewa Pedang ini pasti akan menjadi miliknya. Kapan Dewa Pedang? Semua bukan lawannya. Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Kisah masa lalu di dunia persilatan tidak layak disebut. Benarkah? Tapi bagaimana aku mendengar? Saat pertempuran di Gunung Tianya, Dewa Pedang tidak terluka sedikit pun. Dan orang lain, tubuhnya terluka parah. Butuh waktu lama untuk pulih. Baru kembali ke dunia persilatan. Jika dia benar-benar tidak tertarik pada peringkat, perlukah dia mengorbankan dirinya? Demikian, kamu, ada apa? Kejadian di Gunung Tianya dahulu. Aku jelas-jelas menyembunyikannya. Tidak ada yang melihat saya turun gunung. Bagaimana dia bisa tahu? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Keluarkan pedangmu. Ini adalah milik Yu Sheng. Teknik puncak yang terkenal. Bahkan membuatnya terdesak. Sampai pada titik ini, bisa menahan Yu Sheng. Orang yang bisa menguasai gerakan ini bisa dihitung dengan jari. Anak ini, sudah pasti mati. Jika tidak menjadi anjing keluarga Cui, maka tidak ada gunanya hidup. Apa? Kita menang. Menang. Akhirnya kita berhasil mengalahkan Yu Sheng. Kemampuanmu jauh kalah dibandingkan dengan Dewa Pedang. Kamu, sayang kecil, turun sekarang juga. Pertama, kita adalah yang pertama. Perguruan pedang kita berhasil dipertahankan. Ayah menang, kita menang. Spektakuler. Terlalu spektakuler. Aku melihat bayangan Dewa Pedang di tubuhmu. Saya melihat bayangan Dewa Pedang Daxia. 10 hari kemudian, pertukaran pedang antara Donying dan Daxia. Pertemuan pedang. Saya harap kamu bisa datang dan bergabung. Tidak akan pergi. Saya tidak tertarik berinteraksi dengan kalian orang Donying tentang pedang. Apakah kamu takut? Atau takut kalah dari kita? Pendekar pedang Donying. Juga, pada akhirnya, seni pedang kalian di Daxia adalah hasil curian dari kita, Donying. Belajar secara diam-diam. Murid, takut pada guru adalah hal yang wajar. Siapa bilang kita tak berani? Benar. Siapa bilang tak berani? Saya akan datang. Saya juga berpartisipasi. Kita akan tunjukkan pada orang Donying. Kendo Donying dibandingkan dengan Kendo Daxia, seperti perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan bulan purnama. Saya juga berpartisipasi. Baiklah. 10 hari kemudian, siapa yang kalah, harus mengakui kelemahan dibanding lawan, lalu membungkuk pada lawan, dan memanggil, guru. Orang Donying ini datang tepat waktu. Mereka sengaja datang saat Kendo Daxia sedang dalam masa berkabung atas kematian Dewa Pedang. Untuk menantang, ini jelas-jelas penghinaan terhadap kita. Jangan panik, selama kita bersatu, kita akan kuat seperti tali yang terikat. Mungkin saja kita bisa menjadi lawan Donying. Apalagi, kita juga memiliki Wu Ming. Dia sangat hebat. Semuanya, siapapun yang ikut dalam turnamen Kendo, bisa datang ke Villa King Liu saya, untuk bertukar pengalaman, dan meningkatkan kemampuan, selama kita semua bersatu. Dengan begitu, bisa menjaga reputasi Daxia Jiandao. Liu Qingsan, pendengaranmu. Apakah kamu ingin memenangkan hati orang-orang? Tidak mungkin. Apakah kamu ingin melawan keluarga Cui saya? Saya hanya ingin menjaga reputasi Daxia Jiandao. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lebih baik begitu. Jika ada yang memiliki niat jahat terhadap saya, maka di dunia persilatan ini, saya tidak akan pernah mentolerirnya. Baiklah, kompetisi besar di dunia persilatan kali ini, saya nyatakan, pertukaran ilmu pedang antara Daxia dan Jepang. Dimulai sekarang. Pertandingan pertama, dipimpin oleh Chen Sheng, pemimpin gerbang pedang Kekaisaran Daxia.
melawan Nakashima Kazunari dari Jepang. Pertandingan dimulai. Ayo bertarung. Giliranku sekarang. Kekuatan kalian dari Daxia hanya sebatas ini. Tidak sebanding. Siapa yang akan datang selanjutnya? Kamu mencari mati. Aku akan menemuimu. Mengatakan kalian adalah sampah. Itu adalah pujian untuk kalian. Sekarang berlututlah dan panggil saya, Guru. Saya bisa mempertimbangkan untuk mengajari kalian 2 gerakan. Hahaha, kamu juga layak. Jian Lingyun akan bertanding. Dia tidak akan sengaja kalah kan? Sepertinya tidak, karena ini berkaitan dengan pertempuran kehormatan Daxia. Bukankah kamu anggota keluarga Cui? Kamu juga ingin berkelahi denganku? Aku memang anggota keluarga Cui. Tapi sebelum itu, aku pertama-tama adalah orang Daxia. Biar aku lihat, kamu, orang asing timur. Kenapa begitu sombong? Kalau menang melawan dia, berarti menang. Tanaka, giliranmu. Ya. Kemampuanmu agak, tapi di mataku, masihlah seorang pengecut. Kalian semua di Daxia. Di mataku, kalian semua pengecut. Hahaha. Setelah selesai bertarung, kita bicarakan lagi. Siapa? Ini hanya uji kekuatan. Tidak perlu mengambil nyawa. Orang lemah harus dihina oleh yang kuat. Akan kuhina dengan kejam. Karena kamu telah melindunginya. Pedangku ini. Maka kau mati duluan untuknya. Ya, itu. Itu dia. Mengapa selalu ada yang menghalangiku saat aku membunuh? Selalu ada sampah yang menghalangiku. Benar-benar tidak tahu diri. Tato di lenganmu. Siapa lagi yang punya? Kamu bicara tentang ini. Kalau kalah dariku, aku akan memberitahumu. Katakanlah, tato ini. Selain kamu, siapa lagi yang punya? Ini tidak mungkin. Ilmu pedangmu tidak mungkin sehebat itu. Kurang banyak omong. Ceritakan. 22 tahun yang lalu, pernahkah kamu membunuh seorang wanita? Sudah pernah, tentu saja sudah pernah. 3 orang di tanganku. Bisa dihitung tak terhitung. Yang saya tanyakan padamu adalah, 22 tahun yang lalu, di tanah besar Sia ini, pernahkah membunuh seorang wanita? Di gang kecil, wanita itu masih membawa seorang anak. Saya ingat. Itu adalah tugas dari perguruan saya. Wanita cantik itu. Begitulah keadaannya di tanganku. Saya melihat ekspresi putus asa di wajahnya. Sungguh nyaman. Sayang sekali anak beruang itu. Anak beruang itu lari. Saya. Ada pepatah kuno di Sia. Berbuat baik kepada orang lain, maka akan diperlakukan baik pula. Mengapa dia tidak? Berbuat baik kepada orang lain, maka akan diperlakukan baik pula. 22 tahun yang lalu. Mengapa dia tidak memaafkan pasangan ibu dan anak itu? Hari ini, dia pasti. Tian Zongtaro begitu berakhir. Tuan Liu, mengapa muridmu begitu marah? Wanita yang dia sebutkan, siapa lagi? Saya selalu begitu. Anggota pedang King Liu. Sejak lahir. Apakah dia? Kamu berani membunuh adik junior saya? Beraninya kamu membunuh adik laki-lakiku. Aku ingin kamu berada di sini.
Kamu berani membunuh adik muridku. Ikut mati bersamanya. Gerakan ini, Dewa Pedang. Dia adalah Dewa Pedang Lipingan. Apa yang kamu katakan? Dia adalah Dewa Pedang. Tidak salah. Banyak gerakan pedangnya. Saya sudah melihat semuanya dari Dewa Pedang. Dan, saya tidak bisa membayangkan ada yang lebih kuat. Begitu kuat. Tapi Dewa Pedang sudah hilang, bukan? Semua orang mengatakan Dewa Pedang sudah hilang. Tidak ada yang pernah melihat mayatnya. Tidak ada yang berkata, bagaimana dia menghilang? Ya, jika saya membunuh Dewa Pedang, saya pasti akan menyebarkannya kemana-mana. Itu adalah Dewa Pedang. Membunuhnya. Saya nomor 1 di dunia. Apakah dia benar-benar Dewa Pedang? Dia bukan hanya Dewa Pedang. Dia juga. Apakah dia benar-benar Dewa Pedang? Bukan yang terbaik. Jika dia benar-benar, maka hari ini, tidak boleh membiarkannya pergi dari sini. Dewa Pedang, meskipun kamu Dewa Pedang, kamu juga harus 3. Sekarang berlutut dan bertekuk lutut. Aku akan meninggalkan 1 inci padamu. Kamu terlalu meremehkan. Kekuatanmu sendiri. Meremehkan. Kamu bahkan tidak punya pedang. Mengapa kamu melawanku? Siapa bilang saya tidak punya pedang? Lalu bagaimana jika ada? Saya akan memberitahu Anda. Kalian sekelompok orang besar ini. Jalan pedang sampah. Perbedaan dengan saya. Jadi aku akan membuat kalian semua ini. Katak di bawah sumur. Apa itu jalan pedang sejati? Langit tidak menciptakan lipingan. Jalan pedang abadi seperti malam panjang. Pedang datang.